Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas tentang Matius 8 ayat 5 sampai 13. Judul renungan kita pada hari ini mengimani kekuatan kursi. Apakah Anda terbiasa memeriksa kekuatan sebuah kursi sebelum memutuskan mendudukinya? Sekedar memastikan kursi itu aman, rasanya kemungkinan besar kita tidak akan melakukannya. Entah bagaimana kita dapat mengimani bahwa kursi itu akan cukup kuat menopang berat tubuh kita. Bertolak dari ilustrasi tadi, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jika kita begitu percaya pada kekuatan sebuah kursi, mengapa kita terkadang tidak memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan, terutama pada masa-masa sulit? Tentu, berbeda kondisi perjuangan hidup yang membutuhkan iman dibandingkan perkara menduduki kursi. Namun nas renungan hari ini mengajar kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipraktekkan, karena kita dapat menerima hasil dari iman itu. Perwira di Kapernaum ini mengerti bahwa otoritas dan kuasa yang Yesus miliki berbeda dengan pribadi yang lain, sehingga memunculkan iman dalam dirinya. Iman yang tak hanya membuat Yesus heran, tetapi mendatangkan kesembuhan untuk hamba dari perwira itu. Frasa "jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya" menjadi kunci dalam kisah ini yang mengarah pada kualitas iman dari perwira itu, bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan hambanya. Iman memang berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Dia, maka seharusnya kita semakin mudah percaya kepadanya, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi, apakah yang kita khawatirkan atau kita pergumulan saat ini? Berserulah kepadanya dengan iman dan terimalah jawabannya. Jika Tuhan sanggup menopang hidup kita, mengapa kita masih khawatir? Nah, renungan kita pada hari ini, kita membaca dari Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan lumpuh, dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula seorang prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Dan kepada seorang itu datang, maka dia akan datang. Maka ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka dia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, kalau kita lihat Matius pasal yang ke-8 ayat 5 dikatakan, Yesus masuk Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan Dia. Jadi seolah-olah di sini itu perwira datang menghadap ke Yesus. Tapi di Lukas 7 ayat 34 dikatakan bahwa ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk meminta menghadap kepada Yesus. Nah, jadi sebenarnya di sini itu yang menghadap pada Yesus itu perwira sendiri atau orang-orang suruhannya. Apakah ini memang ada kontradiksi antara Matius 8 ayat 5 dan Lukas 7 ayat 34? Jadi penjelasannya gini ya. Jadi memang perwira ini memang menyuruh orang lain untuk menghadap pada Yesus. Kalau demikian, mengapa seolah-olah perwira itu sendiri yang menghadap pada Yesus di Matius 8 ayat 5? Jadi ilustrasinya gini. Kalau saya ingin membangun rumah di kota Anu, pertanyaannya, memang benarkah saya secara hurufiah yang membangun rumah di kota Anu? Atau sebenarnya secara hurufiah itu tukang-tukang bangunan dan ahli arsitek atau interior yang membangun? Nah, jadi dari sini ilustrasi ini
Ketika saya ngomong saya membangun rumah, memang bukan saya sendiri yang bangun, tapi orang lain. Walaupun orang lain yang bangun, tetapi tetap boleh diakui saya yang membangun. Nah, pertanyaannya, apakah gaya bahasa di atas dapat dipersalahkan? Tidak, bukan. Nah, kalau ini tidak dapat dipersalahkan, berarti Lukas pasal yang ke-7 tadi, ayat 34 dengan Matius 8:5 bisa dijelaskan seperti ilustrasi saya membangun rumah di kota Anu. Oke? Sekarang ada keterangan tambahan. Nah, perwira ini itu disebut dengan centurion, yang berarti kepala pasukan 100. Kemudian di Lukas 7 ayat 5 dikatakan, perwira ini mengasihi bangsa Yahudi dan orang ini yang menanggung atau membiayai daripada rumah ibadat orang Yahudi. Wah, luar biasa ya. Padahal ini orang Romawi loh. Kelihatannya perwira ini masuk dalam agama Yahudi. Kelihatannya seperti itu. Sekarang kita masuk slide masalah dan solusi. Jadi Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Masalah. Ini ya. 7. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Solusi. Ya. Jadi intinya dari sini gini. Ketika Yesus dengar ada masalah, ada orang butuh bantuannya, langsung dia butuh gerak, langsung gerak cepat, nggak usah tunggu macam-macam, langsung tolong. Ya. Terus permasalahan harus diceritakan, jangan disimpan sendiri. Seperti perwira ini menceritakannya kepada Yesus. Ada masalah, hambaku terbaring rumah, sakit lumpuh dan sangat menderita. Kalau saudara punya masalah tapi tidak pernah cerita, repot ya. Nggak ada orang yang nolong. Karena pertolongan tidak datang dengan secara otomatis. Nggak mungkin itu aliran kebatinan tuh. Kalau misalnya nggak ngomong tiba-tiba nolong langsung. Gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Jadi mesti ngomong. Terus mengapa perwira ini merasa tidak layak? Karena gini ya, di ayat 8 dikatakan ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Kan Yesusnya mau datang. Lah perwira ini ngomong, Tuhan, aku ini tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Loh, nolak menerima Yesus itu datang di rumahnya. Bukan karena apa-apa, karena dia merasa tidak layak. Terus perwira ini ngomong, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi maksudnya perwira ini gini, lu gak usah datang ke rumahku. Aku percaya kok, tanpa kamu datang maupun, kalau kamu ngomong, pasti dia sembuh. Jadi perwira ini punya attitude yang baik ya. Karena budaknya sakit saja, dia tuh peduli. Oke, kita catch the point ini ya. Budak yang zaman dulu orang tuh gak punya kewajiban untuk menghargai atau menghormati. Dia itu dianggap benda. Budak itu dianggap benda, budak itu dianggap komoditi. Itu dibeli. Nah ketika dibeli kita tuh berhak melakukan terhadap budak apapun pada zaman dulu itu seperti itu. Tetapi ketika budaknya itu sakit, perwira ini tetap peduli. Kalau orang tidak peduli, ganti aja. Jual murah, beli budak baru. Tapi ini tidak dilakukan. Nah, tapi kita masih menyimpan tanda tanya ya. Maksudnya gini, kenapa sih kok perwira itu merasa tidak layak? Saya merasa gini, perwira itu memandang Yesus memiliki kuasa lebih besar dari dirinya. Kenapa pandangan ini muncul? Karena pasti perwira ini mendengar Yesus perform miracle and wonders. Nah ketika dia mendengar Yesus itu perform miracle and wonders, dia sadar bahwa ini bukan orang biasa. Nah, tapi itu kan tidak menghalangi. Biasanya kan bukan orang biasa, orang luar biasa. Kalau mau berkunjung ke rumahnya, ya tetap diterima kan gak apa-apa sih. Nah, ini ada permasalahan gini ya. Romawi itu kan jajah orang Yahudi. Ya. Jadi kalau misalkan orang Romawi minta tolong sama orang Yahudi, ini rasa gak enak itu. Isu. Jadi tidak enak itu ya. Jadi nggak enak itu ya. Merasa tidak enak. Karena Romawinya menjajah orang Yahudi. Minta bantuan kepada orang yang dijajah. Itu enak apa enggak ya kira-kira ya? Ya itu sebabnya kenapa kok dia merasa tidak layak terima Tuhan dalam rumahnya.
Jadi si perwira ini memiliki penilaian diri yang benar ya. Ini mirip dengan seperti orang sebelum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka harus didahului dengan pemahaman ketidaklayakan. Sama seperti perwira ini memahami bahwa dirinya itu tidak layak. Alasan pemikiran dari perwira ini adalah gini. Kenapa kok dia berpikiran bahwa ngomong aja pasti akan terjadi. Karena perwira ini ngomong. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, ngomong tok pergi. Maka akan terjadi sungguhan kenyataan. Bawaan itu pergi. Datang, kerjakan ini, kerjakan. Jadi analogi ini menunjukkan bahwa perkataan itu memiliki kuasa yang membuat sesuatu bisa terjadi. Terus kuasanya seseorang dimanifestasikan dengan perkataan. Diwujudkan dengan pelaksanaan dari perkataan tersebut dalam bentuk perbuatan. Konsep ini yang dipercayai oleh perwira ini berdasarkan kehidupan sehari-hari yang dia alami. Berdasarkan kehidupan sehari-hari yang dia lihat. Jadi jika perwira ini memiliki kuasa yang terbatas saja, bisa melakukan hal demikian. Maksudnya menggerakkan orang melalui kata-kata. Apalagi Yesus yang perform miracle and wonders yang luar biasa. Pasti bisa melakukan lebih besar, jauh lebih besar dari yang mampu dilakukan oleh seorang perwira ini. Yaitu ngomong saja, maka yang terjadi adalah bisa terjadi kesembuhan. Nah, sekarang Matius 8-10 dibandingkan dengan Yohanes 11, 32-35. Setelah Yesus mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata pada orang yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di orang Israel. Ini imannya luar biasa ya. Perhatikan, ini orang kafir, orang Romawi, bukan orang Yahudi. Tapi memiliki iman yang melebihi daripada orang Yahudi. Orang Yahudi saja tidak punya iman seperti ini. Kok tahu? Ya coba aja. Kita lihat Yohanes 11 ayat 32-35. Kita baca ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini cerita Lazarus ya. Maria ini ngomong, sebenarnya kalau Tuhan itu lebih cepat lagi datang ke sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang-orang itu Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka Masigula maksudnya sedih hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Yesus ini sedih bukan Lazarus yang meninggal, bukan ya. Karena sedih karena melihat ketidakpercayaan terhadap kemampuan Yesus untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu sih membuat Yesus sedih. Yang membuat Yesus itu menangis di ayat 35. Ini kontras sekali dengan perwira yang malahan ngomong, Yesus tidak usah datang pun. Ngomong saja pasti terjadi kesembuhan. Luar biasa ini. Nah, menyikapi iman daripada perwira yang notabene adalah orang Romawi, ini berkata gini, aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Orang dari timur barat ini kan orang Yahudi yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Terus dikatakan aktivitasnya itu duduk makan bersama-sama. Aktivitas duduk makan di dalam budaya Ibrani itu menyatakan persetujuan pemikiran. Jadi kalau saya makan sama seseorang dalam budaya Ibrani kuno, itu menyatakan saya ini setuju dengan dia dalam hal pemikiran, teologi atau ajaran. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang timur barat ini duduk dengan Abraham, berarti mereka tuh setuju terhadap pemikiran, teologi, ajaran yang dianut oleh Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, ya, ini ironi bagi bangsa Israel ya. Karena begini, ini mereka disebut anak-anak kerajaan. Ini merujuk pada bangsa Israel. Itu dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap tangis dan retak gigi. Jadi anak-anak kerajaan ini adalah orang Yahudi yang ironinya menolak Mesias. Padahal Mesias itu berasal dari keturunan Yahudi. Lah, kok malah orang yang bukan Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias? Bukankah ini sebuah ironi? Tapi itulah yang terjadi. Nah kemudian ayat 13, Yesus membuktikan kuasanya. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Karena iman ini hebat ya. Maka saat itu sembuhlah hambanya itu. Yesus tak pernah mengecewakan orang yang memiliki iman yang benar. Iman yang luar biasa. Tapi kalau imannya salah kaprah, maka pasti tak mungkin dijawab iya oleh Tuhan. Karena kadang-kadang orang modern sekarang tuh imannya salah kaprah. Misalkan mereka berpikir if you think you can, you can. Jika engkau berpikir bisa, pasti bisa. Nah itu dipandang sebagai iman. Bukan iman kepada janji Tuhan yang sudah pasti. Gitu loh. Kalau misalnya Tuhan pasti akan memelihara kita, pasti. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi berimannya malah ngomong gini. Oh, dalam Yesus saya pasti kaya. Saya pasti sukses. Saya pasti berhasil. Kaya. Nah, siapa sih janjikan kayak gitu? Tuhan tak pernah janji jadi murid Yesus jadi kaya. Tak pernah. 12 rasul itu yang pernah kita belajar minggu lalu. Kehidupannya. Itu enggak jauh dari gemilang daripada harta kekayaan. Paulus pun juga jauh daripada hidup kekayaan yang luar biasa. Yesus pun jauh dari kehidupan yang luar biasa kaya dan sebagainya. Bukan jadi orang kaya, tidak ada di dalam Alkitab yang beriman. Ada. Abraham orang kaya, Salomo orang kaya, Daud kaya. Tapi bukan berarti kamu juga harus kaya seperti Abraham. Panggilan hidupmu itu apa? Itu yang jauh lebih penting daripada keinginanmu untuk menjadi kaya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.